Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita semua taufik, hidayah, inayah, pertolongannya kepada kita agar dapat berkumpul di majelis ini di malam hari ini. Semoga dengan perkumpulan kita ini selalu diberkahi, dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada keharibaan kita, suri tauladan kita, panutan kita, ikutan kita, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jemaah sekalian rahimakumullah, langsung saja kita masuk ke dalam kitab kita yang bernama Safinatun Najah, terjemah Safinatun Najah, panduan fikih dasar mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, kita mempersingkat waktu. Masuk kita ke dalam kitab kita halaman 28. Itu pembahasan tentang rukun sholat, yang mana minggu lalu sudah kita bahas, bahkan lumayan rinci. Pembahasan tentang rukun sholat yang pertama, di sini disebutkan rukun sholat ada 17. Yang pertama nih niat, sudah minggu lalu kita jelaskan secara lumayan rinci. Baik, bagaimana tentang penjelasan tentang rukun salat yang pertama, masalah niat. Pada malam hari ini yang akan kita bahas atau akan kita murajaah itu tentang rukun salat yang kedua apa? Atsani takbiratul ihram. Rukun salat yang kedua itu membahas takbiratul ihram. Gitu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun arkanus salati 17 al-awwalu an-niyah ats-tsani takbiratul ihram. Bahwa ini suatu pasal yang mana menjelaskan tentang rukun-rukun salat itu ada 17. Rukun salat ada 17. Bujurkah dikatakan 18? Bujur, ada yang mengatakan 18 juga dalam kitab. Dalam kitab apa itu namanya ya? Ada yang mengatakan 20 yang minggu lalu sudah disampaikan, itu menurut Imam Ghazali. Ada juga yang 13 itu di dalam kitab Tangga Ibadah ada, atau karangan Gurulun di Baraba itu 13 itu dikurang lawan tuma ninahnya kata buat. Nah, apabila 17 ini termasuk tuma ninah. Yang pertama rukun salat pembahasan tentang niat sudah minggu lalu. Yang kedua tentang takbiratul ihram. Apa yang dimaksud dengan takbiratul ihram? Disebutkan di dalam kitab Taqriratus Sadidah karangan Habib Hasan Al-Kaf. Hiya qaulu Allahu Akbar. Nah itu di takbiratul ihram. Wa summiya bidzalika li anna tuharrimu ma kana halalan qablaha ka'al akli wal kalam wal ghairi dzalik. Yang dimaksud dengan takbiratul ihram di sini perkataan kita ketika salat
setelah niat apa? Waktu mengandak niat tuh mengucap Allahu Akbar. Nah, ini dikatakan takbiratul ihram, mengucap kalimat Allahu Akbar. Nah, ini yang dinamakan takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Alasannya li'annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha kal akli wal kalam wa ghairi dzalik. Karena bahwasanya takbiratul ihram itu mengharamkan sesuatu adalah dahulunya itu halal sebelum mengucap kalimat takbiratul ihram. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak makan, kayak minum. Kita rahatan sholat, imbah takbiratul ihram, bolehlah makan. Kada boleh. Apabila makan sholatnya batal. Artinya ketika itu makan hukumnya haram. Kenapa? Karena membatalkan sholat fardu. Nah, maka karena itu takbiratul ihram ini mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal. Contohnya halal apa? Kayak makan, apalagi minum, apalagi KWC misalkan, apalagi dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang selain pekerjaan sholat itu haram untuk sementara. Setelah mengucap kalimat Allahu Akbar, itu yang dinamakan takbiratul ihram. Paham guys itulah? Alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Di dalam kitab Taqritus Sadidah ini sebenarnya ada rincian syarat takbiratul ihram. Andai kita ulun baca, kayaknya tak dahulu daripada kitab Safinatun Najah. Ini ada di dalam kitab kita ini mungkin halaman 31. Nah, halaman 30 yang sebelahnya tuh syarat takbiratul ihram. Andai kita ulun baca badahulu, ngalih pulang enak camuh kita ya kalau lah kainah aja membacanya. Di dalam kitab Taqritus Sadidah badahulu sidin mengatakan, tapi kita lingkau aja kainah hadang sampai bab di dalam kitab Safinatun Najah aja. Di dalam masalah takbiratul ihram ini ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada pengarang kitab Taqritus Sadidah. Nah, di antara pertanyaan tersebut kita hapus dulu. Masail fit takbir, masalah-masalah pada takbiratul ihram. Ya juzu ta'riful takbir fayaqulu Allahul Akbar walakinnahu khilafan afdal. Kita nih misalkan hendak takbiratul ihram itu boleh memakrifahkan kalimat akbar, maka berkata dia Allahul Akbar. Nah ini boleh kita. Andai kata hendak tuh bala lain kayak orang. Kita kan biasanya kayak Pak Allahu Akbar. Ya Allah lah. Tapi andai kata kita misalkan nih sedang takbir Allahul Akbar, boleh. Kalimat akbarnya dima'rifahkan, ma'rifah tuh nih kalimat alif lam ada. Nah, boleh kita misalkan juga hendak sembahyang nih. Allahul Akbar. Sahkah kada? Sah. Karena hukumnya boleh. Kalimat akbar dibuat ma'rifah. Ini ma'rifah namanya buat alif lamnya. Kayak kita biasa kan Allahu Akbar. Ya Allah lah. Tuh. Tetapi andai kata kita takbir Allahul Akbar, itu boleh. Tetapi apa hukumnya? Khilaful afdal, menyalahi yang lebih afdal. Yang lebih afdalnya apa? Allahu Akbar, itu yang afdalnya. Tapi andai kata hendak juga nangka ini kada masalah. Diperbolehkan saja. Tidak mengganggu tentang rukun yang kedua masalah takbir, itu boleh. Ada orang bertanya kayak itu. Yang kedua pulang, ya juzul itjanu bisifatin au bisifatain min sifatillahi ta'ala fayaqul Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Lebih unik lagi nih. Walakinnahu khilaful afdal. Misalkan gini. Allahur Rahman. Maaf, apa ganalnya leh. Halus dulu nah. Misalkan kayak ini boleh juga. Allahur Rahmanur Rahimul Akbar. Nah boleh juga. Andai kata hendak juga tuh takbir malah lain nih. Tapi bolehkah sah sama yang sah?
Boleh nggak ini? Allahur Rahmanur Rahimul Rahimu Akbar. Nah boleh hukumnya. Tapi asal kepanjangan lah. Tapi apakah boleh? Misalkan ada orang bertanya nih, apakah boleh? Boleh. Misalkan hendak takbir ihram nih. Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Sahkah kada sembahyangnya? Sah. Tetapi hukumnya khilaful afdal, menyalahi yang lebih afdal. Yang afdalnya apa? Allahu Akbar. Andai kata Ar-Rahman Rahim diganti nama-nama Allah apa sifat yang 99 tuh. Al-Malik Al-Qudus misalkan Allahul Malikul Qudusu Akbar. Boleh juga. Nama-nama Tuhan yang 99 Asmaul Husna itu dibuat disimbah Allahur Rahmanur Rahim atau Allahul Malikul Qudusu Akbar, boleh juga. Intinya nama Allah. Jangan misalkan nama selain Allah kada boleh lah. Yang boleh tuh nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Andai kata hendak juga tuh takbir nangka itu, tapi khilaful aula hukumnya. Yang lebih afdal juga Allahu Akbar. Paham ke setelah? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, yajibu 'alal 'ajizi 'anit takbir bil arabiyyati ta'allum fa in lam yastati' wa khafa khurujal waqti tarjamaha bilughatihi. Wajib atas orang yang lemah daripada mengucap kalimat Allahu Akbar itu dengan bahasa Arab, wajib napa? Wajib belajar. Andai kita nih berada di tengah kota, kada bisa mengucap Allahu Akbar, itu hukumnya wajib belajar. Tapi asa kada mungkin lah. Kada bisa kalimat Allahu Akbar, tapi andai kata ada juga nangka itu kejadian orang ini kada bisa mengucap kalimat Allahu Akbar, hukumnya wajib belajar. Hukumnya wajib belajar. Banyak tuan guru belajar kalimat Allahu Akbar, kalau sawat kada bisa nyambat terlalu benar. Andai kata kada kawajib menyambat, itu hukumnya belajarnya wajib belajar. Maka jika tidak mampu orang tersebut mengucap kalimat Allahu Akbar dan takut dia keluar daripada waktu salat, maka dia dengan terjemahnya saja. Misalkan orang nih tatapnya nih belajar kada kawajib menyambat Allahu Akbar, bisanya nyambat Allah Maha Besar, ayuha kada masalah juga. Andai kata juatunya ini sudah belajar lah, ini nih hidup di tengah kota, belajar sudah, tatap juga kada bisa menyebut Allahu Akbar sampai hendak ibarat zuhur tuh hendak masuk waktu asar sudah darurat benar nih belajar on siapa ibaratnya nih kayak payolang ngalih lah. Andai kata terjadi juga kayak ini nih, tapi asa kada mungkin terjadi, tapi andai kata terjadi juga kayak ini, waktunya nih mepet sudah waktu asar, silahkan pakai kalimat Allah Maha Besar langsung tuh kada masalah lagi. Andai kata sudah belajar dah lah, tetap kada mampu juga waktu mepet, pakai kalimat bahasa Indonesia kada masalah. Bahasa Thailand nggak misalkan dia orang Thailand, ayo kada masalah. Bahasa Cina kah? Misalkan orang Cina juga kada masalah juga. Kepepet waktu lawannya sudah belajar tetap kada mampu, silahkan pakai bahasa logat masing-masing. Itu ya pembahasan yang ketiga tadi. Paham gak situ lah? Nah, tapi ingat mesti belajar. Nyaman ya kalimatnya Allahu Akbar, kada pendek kada panjang, ada Allahu Akbar. Yang keempat pulang qarnun niyati wa takbir. Yajibu qarnun niyati bi takbir wa istihdaruha tafsilan fi jami'i takbir 'alal mu'tamad. Menyertakan niat itu dengan takbiratul ihram, wajib menyertai niat dengan takbiratul ihram dan menghadirkan niat itu secara rinci pada seluruh takbiratul ihram atas pendapat yang mu'tamad. Maka karena itu kita kan mengandak niat sembahyang itu waktu takbiratul ihram Allah. Nah, waktu kalimat Allah tuh langsung dia dalam hati. Misalkan sembahyang subuh, aku sembahyang fardu subuh. Cukup itu yang fardunya aja. Andai kata hendak sunnah kayak minggu lalu pelajaran kita minggu lalu, yang sunnahnya kayak apa? Aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Taala tuh paling sunnah ada tuh panjang benar. Ulun biasa kadang hendak mampu panjang, pendek aja biasanya. Aku sembahyang fardu subuh. Cukup. Andai kata hendak ringkas gitu cukup sah tetap sembahyangnya. Aku sembahyang fardu subuh, misalkan jadi imaman
Supaya dapat pahala sunnah, misalkan makmum kita nih menyertakan makmum atau berjamaah. Paham setelah andai kata hendak mendapat yang sunnahnya silahkan dipanjangi. Aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat tunai jamaatan karena Allah Ta'ala. Nah tuh dapat pahala sunnahnya juga. Ada masalah juga, bagus lagi. Nah, andakan niat itu ketika takbiratul ihram. Menurut pendapat mu'tamad kebanyakan ulama, yang diperpegangi ulama. Wa dzalika ma yusumma bil muqaranatil haqiqati wa istihdari haqiqiyah. Wa ikhtara al mutaakhiruna kal Imamil Haramain wal Ghazali wan Nawawi ada wujubi dzalika lil masyaqqati syadid wa qalu bi iktifai bi istihdari niyati ijmalan fi juz'in minal takbir. Tetapi kan biasanya kita kan ketika takbiratul ihram andak niat lah Allah tuh di dalam hati ini sengaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat berjamaah karena Allah Ta'ala atau tunai karena Allah Ta'ala sampai habis kalau lah. Nah itu menurut mu'tamad diperpegang kebanyakan ulama, tetapi ada imam diantaranya Imam Haramain, Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi cukup mencakup kayak secara ringkas saja. Nah ini biasanya yang digawin kayak ini biasa kayak tuan-tuan guru kita, tuan-tuan guru yang sudah besar tuh kan biasanya sidin tuh coba lihat tipu hentian misalkan kayak tuan guru siapa misalkan yang sudah luar biasa ilmu sidin. Lihat sidin tuh takbir satu mat benar. Allahu Akbar. Kayak mandak niat tuh pabila rancak lo lah. Kita melihat tuan guru kita tuh nah. Kita kan biasanya Allah panjang tuh mandak niat panjang menyambat dalam hati nih. Allahu Akbar. Ada di antara tuan guru tuh kayak ini aja sidin. Allahu Akbar. Di mana mandak niatnya? Secara logika kadang kalau lah. Nah, itu menurut Imam Haramain, Imam Ghazali, Imam Nawawi boleh aja secara ijmal tuh secara mencakup. Ini sudah yakin sembahyang zuhur misalkan kita nih posisi hendak sembahyang zuhur dah. Yakin hendak sembahyang zuhur mengikut imam Allah Ta'ala langsung ya ringkas Allahu Akbar. Tapi ini untuk kita orang awam nih tengalih. Kita cara yang pertama aja hadirkan di dalam hati. Yang cara kedua nih kebiasaan nih tuan-tuan guru yang luar biasa sudah sidin yakinnya luar biasa. Nah cara yang kedua nih biasa sidin pakai Allahu Akbar aja. Itu ada masalah aja tetap sembayangnya sah. Paham itulah. Khusus kita orang awam kita yang pertama aja hadirkan di hati. Nah Allahu Akbar. Sengaja aku sembahyang fardu subuh misalkan 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala sah sembahyang kita. Itu pembahasan tentang takbiratul ihram. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya rukun salat yang ketiga. Apa itu? Rukun salat yang ketiga kita masuk ke dalam kitab kita ats-tsalitsu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Rukun salat yang ketiga ialah berdiri bagi yang mampu pada saat salat fardu. Ini kalimatnya pada saat salat fardu. Pengertiannya nih kita baca dalam kitab Taqriratus Sadidah. Fala yajibul qiyamu fin nafilati. Ini kan kalimatnya berdiri bagi yang mampu pada sembahyang fardu. Sembahyang fardu itu ada 5 aja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selain 5 salat ini fala yajibul qiyamu fin nafilah, maka tidak wajib berdiri pada sembahyang sunnah. Andai kata berdiri pang ganal pahalanya, tapi apakah wajib? Kada wajib. Paham setelah? Nah, sembahyang sunnah tuh kayak apa? Qobliyah, ba'diyah, sembahyang duha, sembahyang tahajud, sembahyang witir misalkan. Sembahyang apa? Sembahyang sunnah tuh nah. Berdiri apakah wajib? Kada wajib. Andai kata hendak berduduk juga kalapahan silahkan, kada masalah, sah salatnya. Andai kata kita tuh melihat orang sembahyang sunnah berduduk, jangan langsung kita tiwas. Maka ada baiknya berduduk ya ini. Sidin mungkin kalapahan berduduk silahkan gitu. Nah kita nih jangan asal komentar. Kita kan tahu kondisi orang tuh kan tahu kita beda. Misalkan sembahyang fardu sidin ini kelihatan sehat, sembahyang fardu berduduk hanya kita tagur maaf pak sembahyang fardu ini wajib berdiri. Andai kata kelihatan sehat nih, tapi andai kata sidin kelihatan garing ya silahkan duduk, ada masalah juga karena posisinya garing. Nah karena kesembahyang fardu itu wajib berdiri. Karena ada rinciannya kayak apa yang boleh sembahyang berduduk, sembahyang fardu karena rinciannya belum lagi. Bal yajuzul qu'ud, bahkan boleh duduk sembahyang sunnah tadi. Walahu nisful ajri. Nah, tetapi kurangnya ini sebuting. Tetapi bagi orang yang sholat duduk, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah itu berduduk,
baginya saparo pahala tak kurang. Ibarat orang yang sambayang berdiri itu 100% pahalanya, orang yang sholat berduduk itu cuma dapat 50%. Nah, tetap dapat pahala tapi separo terpotong asa rugi kalau lah. Nah, maka karena itu amun kau berdiri sembayang berdiri aja. Tapi bila sudah kada mampu lagi, silahkan baduduk karena masalah juga. Wa kadzalikal attija, dan seperti juga boleh ketika sholat sunnah itu barabah boleh juga. Ayo saking kolernya berduduk keja koler hendak barabah aja sembayang ya. Apakah boleh? Boleh juga sembayang barabah, sembayang sunnah barabah, silahkan gak ada masalah. Tetapi walahu rubu'ul ajr. Tetapi bagi orang yang sholat keadaan barabah itu pahalanya 1/4. Ibarat 25%-an jadi pahala. Ayo 4 kali lipat tak kurang itu nah. Artinya kayak bahasanya kayak rugi bener lah. Nah, tapi nih ayuhan asal sambayangan dulu. Misalkan itu dasar mempaulir orangnya, nyahanak sambayang barabah, ayo silahkan gak ada masalah juga. Penting sambayang. Yang salah tuh orang yang kada sambayang kada sambayang sunnah yang salah. Nah, tapi anda kita anak barabah juga apakah boleh? Boleh. Tapi khusus untuk sambayang sunnah, salat sunnah, salat wajib. Yang 5 itu subuh, zuhur, asal maghrib, isya itu wajib berdiri sebagaimana rukun salat yang ketiga al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Berdiri bagi yang mampu pada salat fardu. Ada lagi pertanyaan tentang pembahasan nomor 3 nih, rukun salat yang ketiga. Di dalam kitab Taqriyatus Sadidah ada orang bertanya, mata yajuzu qu'udu fi salatil fardhi. Ada si orang nih betakun non sidin, apabila boleh sambahyang baduduk pada sambahyang fardu, kapan bolehnya? Nah, dijawab sidin, la yajuzu lahul qu'udu fil fardhi illa idza ajaza 'anil qiyam. Kada boleh bagi seseorang itu salat fardu baduduk kecuali apabila lemah orang tersebut daripada berdiri. Kebiasaan kita lemah daripada berdiri orang yang sudah tua banar ya kalau lah nang kayak kai umur 80 tahunan mungkin sidin lah kalapahan berdiri anak baduduk kada masalah lagi karena sidin sudah uzur. Tetapi misalkan mampu aja berdiri dahulu, andai kata di rakaat kedua atau rakaat pertama lintuhut beguyang sudah hendak malayang nih barat juga kan yang pertama berdiri kalau lah pas hendak berdiri ke rakaat kedua sudah kada sanggup lagi, silahkan baduduk kada masalah. Tapi andai kata dari awal dasar mula kada mampu berdiri baduduk kada masalah juga. Tetapi selama mampu berdiri berdahulu di rakaat kedua atau pertama atau ketiga kada mampu lagi hendak baduduk ya kada masalah juga baduduk. Paham gak setelah? Nah, dhabitul ajiz. Nah, dhabit yang lemah nih kayak apa garang? Antal haqahu musyaqqatun syadidun. Bahwasanya menemui akan seseorang yang lemah berdiri tadi kesulitan banar bihaitsu yakhafu minha ma'dzuru tayammum. Sekira-kira takut daripada itu masyaqqah yang banar tadi mahdzuru tayammum saking uzurnya tayammum. Nah, luar biasa benar nih. Kaziyadatil marid au butni shifa au huduthi syai'in fahishin fil udwi zahirin au faqdi manfa'atin udwin au kanat masyaqqatan la tuhmilu 'adah wa 'inda ramli yajuzu lahu ay yajlisa idza lahiqat syaqqatun tudhibu khusyu' khilafan li Ibnu Hajar. Nah, seperti misalkan bertambahnya sakit, misalkan orang nih sakit pinggang level tinggi sudah, apa tuh? Sakit pinggang banar. Bila berdiri pacangan sakit pinggang sudah ketahuan nih, silahkan berduduk kan masalah juga. Dasar lu misalnya nih si ini penyakit pinggang benar nah itu nah luar biasa sakit pinggangnya apabila berdiri sembayang pacangan incuk pinggang pulang ayuha berduduk kada masalah. Misalkan bertambah pacangan sakit atau juga si ini besi penyakit apabila berdiri waktu sembahyang bareng berdiri walaupun sembahyang itu kan kayaknya berdirinya berapa menit 5 menit 10 menitan lah 5 menit lah biasanya. Andai kata berdiri si dini ada bisi penyakit apabila berdiri lambat sembuh. Nah ada penyakit nang itu misalkan ayo kada usah berdiri baduduk kada masalah juga. Misalkan pacangan penyakit si dini lambat sembuh silahkan baduduk kada masalah juga. Atau terjadi sesuatu yang fahishin yang kada baik pada anggota yang zahir. Misalkan aku sembahyang berdiri pacangan patah batisku bekas tabrakan misalkan.
Nah nangka itu nyani yakin sur pacangan patah ayuha baduduk kada masalah juga pacangan terjadi sesuatu yang kada baik nih di anggota zahir atau ketiadaan manfaat pada anggota. Nah kayak tadi tuh kisahnya juga. Atau adalah kesulitannya ini la tuhmilu adah. Dan menurut Imam Romli boleh bagi seseorang itu bahwasanya sholat duduk apabila menemui akan orang tersebut masyaqqatun suatu kesulitan yang menghilangkan khusyuk. Nah ini menurut Imam Romli aja Bang lah. Misalkan nih rahatan sambayan nih kisahnya andai kata dicontohkan wah ini di hutan, andai kata di kota ngalih mencontohkannya nih di hutan misalkan inya nih di dalam gubuk nih kada atap misalnya, andai kata aku nih jadinya sambayang berdiri tak lihat singa atau ada sarang wanyi di atas kepala misalkan, andai kata aku berdiri sembahyang pacangan diikutnya nih, nah atau pacangan dilihat singa diterkam singa itu kan menghilangkan khusyuk waktu sembahyang. Kan kita nih sembahyang itu mesti khusyuk karena ruhnya sholat itu khusyuk. Andai kata kada khusyuk nah tuh tak kurang sembahyang kita. Si Dinda andai kata berdiri hilang khusyuk, berduduk sembahyang. Andai kata wah ini di kota kan mungkin. Nah itulah ini kisah di hutan-hutan yang di gubuk-gubuk yang ada singa, ada sarang wanyi yang mulai kada khusyuk sembahyang. Itu menurut Imam Romli boleh sembahyang baduduk karena menghilangkan khusyuk. Tetapi menurut Imam Ibnu Hajar tetap kada boleh. Tetap wajib berdiri. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar, andai kata berlawanan pendapat Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar, itu lebih diutamakan pendapat Imam Ibnu Hajar. Artinya kita lebih diwajibkan untuk berdiri apabila menghilangkan khusyuk. Ya tadi teh bukan pembahasan masalah sakit, lain ini pembahasan masalah khusyuk di dalam sholat. Menurut Imam Ibnu Hajar tetap wajib berdiri. Kada boleh hajar sidin, berduduk. Walaupun misalkan khusyuk tetap wajib berdiri menurut Imam Ibnu Hajar. Kaifiyatu sholati idza ajaza 'anil qiyam. Bagaimana kaifiyatu sholati, bagaimana cara salat apabila lemah daripada berdiri? Nanti ada tingkatannya nih. Tingkatan pertama apabila kita nih lemah berdiri waktu sembahyang fardu. Pertama yusalli qa'iman munhaniyan. Salat orang tersebut hal keadaan berdiri munhanian babungkuk. Kayak apa tuh? Ulun lihat itu gambarnya tuh orang sambahyang pakai kursi, berduduk di kursi. Nah itu kayak kursi tuh nah kayak kursi tuh berduduk di situ kada kau berdiri nih. Kan ada orang sebagian sambahyang di masjid pakai kursi kalau lah. Itu namanya munhanian, duduk nangka itu. Tuh yang paling abdol nomor pertama. Misalkan kada mampu sidin berdiri, ada biasanya yang anak sidin kah apa membawakan kursi berduduk, itu cara yang afdol nomor pertama. Cara yang kada mampu apabila berdiri kada sanggup, itu cara yang paling afdol nomor pertama cara duduknya. Yang kedua, fa in ajaza shalla ala rukbatain. Apabila orang tersebut kada kawajua nih sembahyang berduduk pakai kursi, nah salat orang tersebut atas dua lututnya. Nah kayak orang Jepang tahulah yang apa ya lah, kayak orang Jepang tuh kayak batu duduk batalimpuh kan namanya. Nah kayak itu cara duduknya batalimpuh, itu cara yang cara yang nomor dua. Bila kada mampu coba duduk pakai kursi batalimpuh tadi yang kayak orang Jepang lah duduknya, itu tuh batalimpuh aja namanya. Nah itu cara yang kedua. Andai kata batalimpuh kada mampu juga, fa in ajaza shalla qa'idan wal afdalu ayyakuna muftarishan. Maka jikalau lemah orang tersebut, sholat orang tersebut hal keadaan duduk, dan yang paling afdol duduknya apa? Bahwasanya orang yang sambayang duduk itu duduk iftirash muftarishan. Kayak apa duduk iftirash? Duduk tahiyat awal itu yang paling afdol. Yang paling afdol misalkan yang sambayang mau duduk juga duduk tahiyat awal. Andai kata lemah juga tahiyat awal duduknya, tahiyat akhir juga kan masalah juga. Lemah juga tahiyat akhir duduk basila ayuha juga tuh urutannya tuh imbah iftirash tawarruk hanyar basila itulah. Nah bila kada mampu iftirash duduk tawarruk tahiyat akhir, kada mampu juga tahiyat akhir lapah burit misalkan ayuha basila kada masalah juga. Bila kada mampu juga nih basila inya nih garing benar orangnya kayak apa pulang fa in ajaza shalla muttaji'an wal aula ala jambihil ayman. Maka apabila orang tersebut berdiri kada mampu, berduduk di kursi kada mampu,
Ba duduk iftiras kada kawa jua, tahiyat akhir kada mampu jua, duduk basila pacangan tahun baling ke belakang misalkan nih, saking garingnya, maka sholat orang tersebut berbaring. Sampai yang pardo nih misalkan kada kawa lagi kecuali berbaring kayak orang di rumah sakit berbaring kalau lah, nah berbaring. Dan lebih utamanya berbaring atas sisi kanan, artinya ke kanan gitu, nah ke kanan jangan berbaring bati lantang, ada ke kanan itu yang afdolnya. Andai kata kada mampu ke kanan, ayuha berbaring kayak biasa, ada masalah. Yang kelima apa pulang? Fa in ajiza sallamul mustalqiyan 'alal qafa wa yu'minu bi ra'si 'inda ruku'ihi wa sujudih. Maka jikalau kada mampu jua inya nih sambahyang barabah menghadap ke kanan tadi karena mampu jua, maka salatlah orang tersebut mustalqiyan 'alal qafa, batalantang atas punduk. Nah, artinya batalantang biasa kayak itu, nah kayak di rumah sakit kan biasanya apa kasur di rumah sakit tuh kalau dianukan kepalanya kalau lah dinaik diangkat akan, nah diangkat akan kepalanya imbah tuh wayu minu birasi inda ruku' was sujud, dan memberikan isyarat dengan kepala ketika ruku' dan ketika sujud. Artinya mah isyarat jadi lagi nih, misalkan anak ruku' kayak ini, hendak sujud makin rendah lagi, nah kayak itu aja lagi dah caranya. Misalkan sudah berdiri kada kawa, berduduk kada kawa, barabah hadap ke kanan kada kawa, beti lantang ja kawanya, tetap sembahyang. Ruku lawan sujudnya cukup mengisyarat, misalkan ruku kepalanya rendahi sedikit, misalkan sujud rendahi lagi sedikit, nah kayak itu aja isyaratnya. Andai kata kada mampu bang juga kayak itu kayak apa, nah ada lagi nih, fa in ajaza au ma'a bi ajfanihi, maka jika kalau kada mampu juga mah isyarat betunduk kepala tadi waktu ruku jadi rendahi kada mau jawab sakit tuh apa leherku aja, nah sakit pulang leher aja isyarat kada kawa. Apa caranya? Maka jikalau lemah cara tersebut, maka au ma'a bi ajfanihi, maka memberikan isyarat ya dengan kelopak mata barang. Kada kawajua nih, misalkan ada ruku menundukkan kepala makin rendah kada kawajua, pakai bola mat, pakai nih apa nih kelopak mata mai isyarat. Misalkan ada ruku sakijib, misalkan hendak sujud 2 kijib, misalkan nang kayak itu memberi kode, kada masalah juga, tetap sah sembayangnya. Kan sholat ini sampai kita mati tetap disuruh ya kalau lah sholat tetap disuruh, kecuali misalkan kayak gila anak tuh kada wajib lagi dah, misalkan gila atau meninggal tuh kada wajib lagi dah sembayang. Nah, misalkan masih sadar aja tetap sembayang wajib ya, caranya kayak tadi tih, maka ada wajib ruku pakai kepala, pakai isyarat mata disuruh juga, pakai isyarat mata. Andai kata kada wajib pakai isyarat mata kayak apa, ada juga nih pembahasan ini. Fa in ajaza ajra arkana salati ala qalbih, maka jika lo kada mampu juga pakai isyarat mata tapi jim sudah hendak sakaratul maut ibarat tapi masih sadar nih hidup di dunia, kada kau lagi dan mata nih memberikan isyarat, maka sembahyanglah dia dengan apa jua rukun sembahyang atas hatinya, pakai isyarat hati jadi dah, di dalam hati membaca al-fatihah, di dalam hati ruku, di dalam hati sujud, nangka itu aja gitu dah. Itu cara terakhir. Imbah itu mah bakal lagi meninggal lagi mah tuh. Ada lagi dah cara terakhir. Itu pahbisan sudah. Kada kalau lagi pakai hati meninggal lagi. Nah itu pahbisan pakai cara hati. Itu pembahasan tentang takbiratul ihram. Ya. Nah, lihat jamnya jam berapa dah? Nah, sudah lewat kita setengah jam, sudah 35 menit. Insyaallah kita lanjuti lagi pembahasan tentang rukun salat yang keempat. Nah, apa itu? Rukun salat yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah kita malam ini sudah kita selesaikan pembahasan tentang niat minggu lalu. Malam ini takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu pada salat fardu, yang insyaallah mudah kita dipanjangkan umur, sehat badan, bertahan. Dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang membaca surah
Al-Fatihah. Secara rincinya kayak apa? Insya Allah dijelaskan minggu depan. Semoga dengan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, dan yang pasti Allah ampuni dosa-dosa kita semua, dosa kedua orang tua kita, dosa jiran tetangga kita, dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah matikan kita dengan husnul khatimah bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dapat sampaikan, salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa radha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.